Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Bagi yang belum ya, karena subscribe dari kalian membantu saya menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Walaupun hanya di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Senang rasanya saya dapat kembali bertemu dengan Ananda semua. Kesempatan ini kita akan membahas tentang letak negara Indonesia. Kita akan mulai dari astronomis, geografis, geologi, bahkan kita akan membahas keuntungan dari semua itu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat yang dibaca melalui hubungan antara posisi garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi, kalau letak astronomis itu berkaitan dengan angka-angka dan juga bujur serta lintang. Oke, paham? Lanjut ya. Selanjutnya itu adalah tentang pengertian dari garis bujur dan garis lintang. Garis bujur atau sebut dengan garis meridian adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Nanti akan ada gambarnya. Selanjutnya, garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Nah, ini dia gambarnya yang menunjukkan mana garis lintang dan mana garis bujur. Diperhatikan baik-baik ya. Kalau garis lintang itu sejajar dengan garis khatulistiwa, yaitu yang di sebelah kiri. Itu disebut dengan garis lintang. Sedangkan di garis bujur itu adalah yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau yang garis bujur ada di sebelah kanan, itu menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Bisa dipahami ya, sebelah kanan itu adalah garis bujur, sebelah kiri itu ada garis lintang. Oke, paham mana itu garis bujur dan garis lintang? Selanjutnya adalah dengan melihat posisi bujur dan lintang, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 3 wilayah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan juga WIT, yaitu waktu Indonesia Timur. Ini dia pembagiannya. Perbedaannya antara WIB, WITA, dan WIT adalah 1 jam, di mana ketika di WIB berada di posisi jam 7, maka di daerah WITA dan WITA ada jam 8, WIT ada jam 9, karena perbedaannya ada 1 jam. Jadi ketika kita belajar hari ini, itu menunjukkan daerah lain bertambah 1 jam. Sumatera, Jawa itu dengan daerah Bali, Kalimantan bedanya 1 jam. Sedangkan wilayah Sumatera dengan daerah Papua bedanya 2 jam. Begitu juga dengan WITA. WITA karena ada di tengah, maka antara WIB dengan WIT, ingat ya, WIB dengan WIT hanya beda 1 jam. Dengan WIB beda 1 jam, WIT beda 1 jam. Tetapi kalau WIT dengan WITA dan WIB ada yang beda 1 jam dan beda 2 jam. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Oke. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah
posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di permukaan bumi. Oke, masih ingat letak geografis Indonesia itu apa? Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Geologi Indonesia. Nah, geologi, bebatuan maksudnya. Geologi Indonesia terdiri dari Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Kemudian, Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang batas-batas wilayah Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui, batas-batas wilayah Indonesia itu ada utara, selatan, barat, dan juga timur. Oke, yang pertama, utara, Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia Timur, Laut Sulawesi, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian, selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, Laut Timur, dan juga Samudra Hindia. Kemudian di daerah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Lanjut, barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke. Lanjut. Yaitu keuntungan posisi Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwa Indonesia berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, dengan adanya diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka posisi Indonesia itu berada di posisi silang, menjadikan Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional, laut maupun udara. Oke, lanjut. Posisi geologi. Nah, geologi tadi karena ada beberapa lempeng, maka Indonesia itu banyak sekali pegunungan. Nah, dengan adanya banyak pegunungan dan juga lempeng-lempeng, maka Indonesia memiliki potensi sumber energi dan mineral. Contohnya apa? Contohnya itu ada seperti minyak, gas, timah, emas, dan lain-lainnya. Bahkan untuk Laut Indonesia itu menyimpan banyak sekali keragaman ikan, terumbu karang, maupun potensi dari pantai. Ya, banyak sekali pantai-pantai yang indah di Indonesia. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini tentang letak negara Indonesia, yang mana sudah kita bahas tadi mengenai letak astronomis, letak geografis, kemudian geologi Indonesia, batas-batas negara, dan juga berbagai keuntungan posisi di Indonesia. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.